Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Suhaimi dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi saya ingin mereview pertemuan kuliah keamanan jaringan untuk memenuhi tugas buat saya, yaitu kuliah keamanan jaringan ada 14 pertemuan yang diantaranya yang pertama itu ada pertemuan 1 atau introduction. Di sini kita masih perkenalan sama memberi tahukan materi dan pembagian kelompok. Lanjut ke pertemuan 2, enkripsi dan kriptografi. Ilmu yang mempelajari keamanan informasi. Salah satu ilmu yang mempelajari sistem keamanan informasi adalah kriptografi. Dalam kriptografi, pesan asli akan dikirim terlebih dahulu dikodekan. Proses ini disebut enkripsi. Pengguna kriptografi sudah sangat familiar digunakan, apalagi pada setiap pengguna teknologi di zaman sekarang, karena kriptografi merupakan salah satu fondasi keamanan dalam proses pertukaran informasi melalui jaringan. Sehingga bertambahnya maka ilmu tentang kriptografi juga akan semakin berkembang untuk bisa terus memfasilitasi keamanan pertukaran informasi. Jadi kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga mesek agar tetap aman, secure. Ada 4 komponen, yaitu ada plain text, ciphertext, key, dan algoritma. Lalu kita masuk ke materi ketiga, itu ada firewall sebagai suatu cara mekanisme yang diterapkan baik terhadap malware, software ataupun sistem itu sendiri. Firewall bekerja dengan menyaring data paket antara jaringan internet. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Yang pertama ada packet filtering atau stateless, artinya firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh atau tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Yang kedua ada proxy service, aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antar sistem jaringan dan bertugas memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. Yang ketiga ada stateful inspection, menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas sebelumnya. Lanjut, ketika firewall selesai memeriksa paket, ia akan merespon dengan salah satu dari 3 cara, yaitu accept atau terima, reject atau tolak, dan drop atau lewati. Firewall terbagi menjadi 2 jenis, yaitu personal firewall. Personal firewall ini melindungi komputer yang terhubung jaringan dari akses yang tidak dikehendaki, berupa kumpulan program dengan fitur tambahan, semacam proteksi virus. Yang kedua ada network firewall, melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan, berupa perangkat terdikasi perangkat lunak yang diinstal ke server, contohnya Microsoft Internet Security. Kita masuk ke materi keempat, itu ada keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendasari dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi, penghapusan, dan pencurian sumber daya dan data yang tidak sah. Keamanan infrastruktur jaringan memerlukan pendekatan holistik untuk proses dan praktik yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang mendasarnya tetap terlindungi. Keamanan infrastruktur jaringan sangat penting karena infrastruktur jaringan adalah fondasi yang memungkinkan pengiriman data dan komunikasi antara perangkat dan sistem komputer. Keamanan infrastruktur jaringan yang buruk dapat menyebabkan kerentanan dan rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data, pencurian informasi, atau bahkan kehilangan kendali atas sistem. Keamanan infrastruktur jaringan, bila diimplementasikan dengan baik, memberikan beberapa manfaat utama bagi jaringan. Yang pertama ada pembagian sumber daya yang ditingkatkan, menghemat biaya, lisensi situs bersama, berbagi file meningkatkan produktivitas, komunikasi internal aman, pemisahan dan keamanan data pengguna kini terlindungi, perlindungan data.
Ada berbagai pendekatan untuk keamanan infrastruktur jaringan. Yang terbaik adalah mematuhi berbagai pendekatan untuk perluas pertahanan jaringan. Itu ada kontrol akses, keamanan aplikasi, firewall, virtual private network atau VPN, analisa perilaku, keamanan nirkabel. Lalu kita masuk ke materi 5, yaitu keamanan sistem operasi Windows. Sistem operasi merupakan komponen pengolah perangkat lunak dasar tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras. Ada 2 tugas utama sistem operasi, yaitu mengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Yang kedua ada sistem operasi sebagai penyedia layanan. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Kita dapat menggunakan komputer dengan menggunakan sistem operasi ini. Keamanan sistem operasi merupakan bagian setelah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkatkan pentingnya. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Keamanan internal atau internal security, keamanan ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ada beberapa jenis gangguan sistem operasi. Itu ada virus. Program komputer dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain menjadi hostnya. Lalu ada exploit, merupakan sebuah program atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan atau juga bug dari suatu aplikasi. Yang ketiga ada ROM, adalah program yang bisa menduplikasi diri antar ke jaringan. Ini berbeda dengan virus. ROM tidak masuk ke dalam file lain sebuah jaringan. ROM umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan itu ada memasang antivirus, memberi software anti-spyware, firewall, autentifikasi pemakai. Masuk ke materi ke-6, keamanan sistem operasi Linux. Tadi kita Windows, sekarang Linux. Serangan malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware dapat mengeksploitasi kerentanan sistem operasi Linux untuk merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta mengakses sumber daya sistem tanpa izin. Serangan DDoS Distributed Denial of Service melibatkan pengiriman lalu lintas jaringan sangat tinggi ke sistem operasi Linux dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan, membuat sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan brute force melibatkan percobaan login secara berulang-ulang dengan menggunakan berbagai kombinasi username dan password untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem Linux. Selain ada serangan buffer overflow. Serangan buffer overflow melibatkan pengisian buffer dengan data yang melampaui kapasitas buffer yang ditentukan dengan tujuan mengakibatkan sistem operasi Linux menjadi tidak stabil atau mengambil alih kontrol sistem. Serangan privilege escalation melibatkan upaya untuk meningkatkan hak akses pengguna yang terbatas menjadi hak akses yang lebih tinggi, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan pada sistem operasi Linux. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7, yaitu Intrusion Detection System IDS dan Intrusion Prevention System IPS. Intrusion Detection System atau IDS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. Intrusion Prevention System atau IPS adalah teknologi keamanan yang lebih canggih dari IDS karena selain mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan IPS, juga dapat mencegah serangan cyber dengan secara otomatis, melakukan tindakan pencegahan yang telah diperlukan sebelumnya. Cara kerja dari
IDS bekerja dengan memantau aktivitas di jaringan dan mencari tanda-tanda bahwa ada serangan yang terjadi. IDS dapat mendeteksi pola lalu lintas yang tidak biasa, termasuk upaya penambahan atau pengurangan pengguna, transfer file yang mencurigakan, dan banyak lagi. Sedangkan IPS bekerja dengan cara mencegah serangan cyber sebelum mereka masuk ke dalam jaringan. IPS menggunakan mekanisme pencegahan seperti firewall access control, enkripsi data, dan lain-lain untuk mencegah serangan masuk ke dalam jaringan. Lalu kita ke pertemuan 8 atau materi ke-8, yaitu keamanan jaringan wireless. Keamanan wireless adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan wireless jaringan. Jenis yang paling umum dari keamanan kabel Wire Equipment Privacy atau WEP dan WiFi Protected Access WPA. WEP adalah standar keamanan yang terkenal lemah. Password dapat terletak dalam beberapa menit dengan komputer laptop dasar yang merekat dan perangkat lunak tersedia secara luas. Jenis serangan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: jamming atau jenis serangan jamming atau denial of service attack, serangan pasif, active attack, dan man in the middle. Kelemahan keamanan pada jaring wireless yaitu masalah perangkat pengisian informasi menggunakan sistem wireless, penyadapan pada jalur komunikasi, perangkat wireless yang kecil membatasi kemampuan perangkat dari sisi CPU, RAM, kecepatan komunikasi. Pengguna tidak dapat membuat sistem pengaman sendiri. Adanya batasan jangka radio interference menyebabkan kesediaan servis menjadi terbatas. Kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu virus komputer dan malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan dalam dokumen atau program yang berada pada komputer. Virus komputer dapat merusak perangkat keras suatu komputer dengan cara membuat program pada komputer untuk memaksa oper proses ke perangkat tertentu, misalnya VGA, memori, harddisk, ataupun bahkan prosesor. Malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyber kriminal atau hacker yang bertujuan untuk mencuri data dan menghapus atau merusak komputer yang terinfeksi. Malware merupakan sebutan umum untuk program berbahaya. Malware dapat dikategorikan lagi menjadi bagian sesuai dengan perilaku malware. Jenis-jenis malware itu ada virus, worm, trojan, adware, ransomware, dan rootkit. Masuk ke pertemuan ke-10 atau ke materi ke-10, ada sniffing dan hijacking. Sniffing dan session hijacking adalah ancaman serius terhadap keamanan dan privasi data pengguna. Penyerang yang berhasil dalam serangan ini dapat merusak integritas dan kerahasiaan informasi sensitif, termasuk informasi keuangan, informasi pengguna, data medis, atau bahkan mengakses akun online pengguna. Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi berbentuk kabel ataupun wireless. Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba mengambil alih sesi yang valid antara dua pihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Ancaman dan dampak sniffing, session hijacking, keamanan dan privasi, penyadapan data sensitif, penyusupan sesi, pelanggaran privasi pengguna, dampak reputasi, kerugian keuangan, potensi kejahatan lebih lanjut. Masuk ke pertemuan 11 atau materi ke-11, itu Virtual Private Network atau VPN dan Remote Access. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan secara aman melalui enkripsi protokol keamanan. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses sumber daya jaringan yang terbatas dari jarak jauh seolah-olah mereka terhubung ke jaringan langsung. Remote Secure Access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna terhubung ke sistem server dari jarak jauh dengan menggunakan protokol keamanan enkripsi yang aman, namun tidak semua VPN menyediakan fitur ini dan sebaliknya. Ke pertemuan 12 atau materi ke-12, itu Web Server dan Mail Security. Web Server Security adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak, mencuri data, atau mengganggu ketersediaan layanan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan DOS, secure injection,
Mail server security adalah upaya melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan kesetiaan email. Ke materi ke-13 yaitu penetrasian testing. Penetrasian testing adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Materi yang terakhir yaitu pertemuan 14 atau materi 14 Network Monitoring dan NOC Analysis. Network Monitoring adalah proses pemantauan dan pengolahan kinerja jaringan yang bertujuan untuk mendeteksi masalah jaringan sebelum dan terjadi mengambil tindakan cepat. Dengan melakukan monitoring, administrator jaringan dapat mengetahui dengan cepat jika terjadi masalah jaringan. Oke, itu aja review materi 1-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.